Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin karena masih suasana Lebaran Idul Fitri ya. Mohon dimaafkan segala kesalahan ya yang mungkin dirasa saya pernah melakukan terhadap kalian. Baik, di sini kita akan membahas lanjutan perkuliahan yang telah dilaksanakan setelah UTS yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sarif. Kemudian akan saya lanjutkan di sini, di mana saya akan menceritakan dan membagi pengetahuan berkaitan dengan pengelolaan hama dan penyakit tanaman. Utamanya kita mereview semua kegiatan perkuliahan kita yang telah kalian lakukan pada saat semester kedua, ketiga, keempat, dan kelima berkaitan dengan perlindungan tanaman. Di sini kita akan membahas masalah hama dan penyakit tanaman pangan. Di sini saya sampaikan bahwa mengapa harus tanaman pangan sesuai dengan program studi TPP yang berkaitan erat dengan teknologi produksi tanaman pangan. Maka saya menyampaikan pembahasan ini membahas hama dan penyakit pada tanaman padi dan tanaman palawija. Perlu diketahui semuanya bahwasannya dalam pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu ini kita mengacu kepada penyebab dari ledakan suatu hama, di mana apabila kita melihat hama di suatu area lahan, tentunya kita membahas masalah populasi yang ada di areal pertanaman tersebut. Kita melihat bahwasannya ledakan populasi hama itu terjadi, penyebabnya apa? Yang pertama adalah perluasan areal pertanaman, di mana tentunya hama ataupun penyakit ini untuk melangsungkan kehidupannya perlu adanya makanan untuk mendukung kehidupannya dan melanjutkan perkembangbiakannya. Maka dari itu harus ada suatu makanan di mana makanan itu dapat diperoleh dari budidaya tanaman. Maka dari itu perluasan dari areal pertanaman, utamanya tanaman pangan, hortikultura dan sebagainya, ini menimbulkan penyebab adanya populasi hama itu semakin bertambah. Apabila kita juga melihat populasi hama tersebut melihat kondisi di lapangan. Apa yang kita lihat adalah suasana atau sistem pertanian secara monokultur, atau setiap musim tanam itu kita selalu melakukan tanaman atau menanam tanaman hanya satu, katakanlah padi, padi dan padi. Jadi tidak ada pergiliran tanaman. Maka ini disinyalir akan terjadi suatu ledakan dari populasi hama yang mungkin itu dirasa baik dan cukup untuk melakukan perkembangbiakan secara sempurna tanpa pergiliran tanaman. Kemudian faktor penyebab ledakan populasi hama selanjutnya adalah perbaikan sistem irigasi. Di mana dari sistem irigasi pun ini menandakan bahwa salah satu ledakan hama ini tidak kita melihat
potensi-potensi atau pada saat kita mengaplikasikan membudidayakan tanaman yang sudah kita kelola, itu tidak melakukan perbaikan sistem irigasi, melainkan irigasinya selalu katakanlah selalu dibuka tanpa melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jika memang terjadi katakanlah musim hujan pada bulan-bulan yang kemarin, kita harus melihat bagaimana sistem irigasi yang baik. Biasanya sistem irigasi yang baik itu biasanya dilakukan buka tutup. Sistem irigasi buka tutup. Karena kenapa? Jika air hujannya tinggi, maka sebaiknya harus dibuka. Jangan malah diendapkan atau diam saja di areal tanaman sawah, katakanlah seperti itu. Karena harus terjadi sirkulasi sistem irigasi yang baik. Kalau seperti bulan saat ini, maka sebaiknya itu dibuka saja atau aliran irigasi yang kita lakukan dibuka saja untuk dari sungai, katakanlah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan varietas baru. Saya pernah mengatakan bahwasannya baik ledakan hama ataupun timbulnya suatu penyakit tanaman yang baru itu tidak lepas dari sistem pengendalian yang telah kita lakukan selama ini. Sehingga antara OPT maupun dengan teknik pengendalian yang telah dilakukan manusia itu seimbang katakanlah. Sehingga kita biasanya memberikan treatment katakanlah untuk varietas yang telah kita kelola atau kita luncurkan di pasaran itu menandakan varietas baru yang tahan terhadap OPT. Mungkin untuk 1, 2, 3 kali kita menanam varietas tersebut mungkin hama ataupun penyakit tidak menyukainya. Tetapi karena faktor alamiah perkembangan gen-gen ketahanan hama dan penyakit itu terus berpacu dengan sistem pengendalian, maka ini menimbulkan juga hama ataupun penyakit resisten terhadap katakanlah varietas baru atau pestisida yang baru. Ini menandakan bahwasannya kita itu tidak bisa melakukan teknik pengendalian ujuk-ujuk katakanlah ujuk-ujuk kita sudah melakukan bahwa ini sistem pengendalian ini atau teknik pengendalian ini itu tepat dilakukan. Kemudian peningkatan penggunaan pupuk ini juga memicu terjadinya suatu ledakan hama ataupun penyakit. Di sini notabene petani-petani yang ada di lingkungan kita itu selalu menerapkan pupuk-pupuk tertentu yang dirasa itu memungkinkan tanaman kita tumbuh dengan baik dan subur. Katakanlah selalu kita menerapkan pupuk kimia, katakanlah pupuk kimia nitrogen yang berasal dari pupuk urea dengan mengaplikasikan dosis yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Ini menyebabkan meningkatnya populasi hama ataupun penyakit sehingga situasi dan kondisi di lapangan itu dapat istilahnya itu mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu hama ataupun penyakit. Di sini seperti yang sudah kita kemukakan tadi bahwa ketersediaan inang itu bagi hama ataupun penyakit ini dapat meningkatkan jangkauan persebaran dari hama ataupun penyakit yang terisolasi. Artinya bahwasannya satu atau populasi dari hama ataupun penyakit itu tidak bisa dikelola dengan baik.
tanpa direncanakan sedemikian rupa di awal kita merencanakan suatu budidaya pertanaman. Jadi untuk PHT sendiri itu tidak ujuk-ujuk dilakukan sistem pengendalian, tetapi kita mengajarkan bahwasannya kita harus mengelola hama dan penyakit sebelum kita menanam tanaman budidaya. Jadi kita harus merencanakan teknik pengendalian ataupun pola pengendalian yang baik dan benar, sehingga kita dapat katakanlah itu menangkis ya datangnya hama ataupun penyakit pada lahan pertanaman kita. Sehingga apabila terdapat hama ataupun penyakit itu kita dengan sendirinya mengisolasi persebaran hama ataupun penyakit itu di suatu areal tanaman budidaya. Sehingga kita intensif untuk melakukan bahwasannya pada hama lahan yang satu, katakanlah lahan A, itu haruslah kita mengisolasi apabila terjadi suatu populasi hama yang tinggi. Bagaimana caranya? Biasanya kita melakukan atau mengupayakan teknik pengendalian yang baik dan benar, katakanlah ada ruang pemisah atau batas pemisah apabila itu terjadi suatu ledakan hama dan penyakit. Tetapi itu pun sangat minim sekali dilakukan oleh para petani kita. Jadi apabila sudah terjadinya ledakan, maka tidak pikir panjang, mereka selalu mengaplikasikan pestisida yang tidak sesuai dengan anjuran. Nah, ini tidak baik dalam pengelolaan OPT pada PHT ini. Kemudian peningkatan keragaman jenis hama, meningkatkan keragaman jenis hama karena musnahnya habitat alami. Ini seperti kasus dari ulat bulu yang tahun kemarin ataupun tomcat, ini sebenarnya keragaman jenis hama ini karena musnahnya habitat alami yang biasa ditinggali oleh mereka berubah fungsi menjadi areal pemukiman warga. Ini tidak baik untuk populasi atau ledakan hama. Ini pasti hama ataupun penyakit ini akan berpindah ya, katakanlah berpindah tempat. Jadi karena ketersediaan inang untuk perkembangbiakan ataupun pertumbuhannya itu semakin berkurang, maka dia otomatis akan bermigrasi mencari tempat atau habitat alami untuk pertumbuhan atau hidupnya. Jadi seperti itu. Untuk perbaikan sistem irigasi, untuk itu kita harus melihat bagaimana periode tanam, katakanlah pada tanaman budidaya yang akan kita kelola nantinya, ini mengakibatkan atau berakibat meningkatnya ketersediaan inang. Contoh kasus di sini adalah perubahan status hama penggerek batang padi di areal pertanaman padi di kawasan pantai utara Jawa ya atau Pantura. Ini biasanya itu berubah fungsi yang tadinya status hama penggerek batang padi ini kemudian berubah menjadi katakanlah ada endemis, kemudian ada puso dan ada bencana nantinya. Karena ini merupakan banyak sekali karena kasus adanya sistem irigasi yang tidak baik, maka memungkinkan hama ataupun penyakit ini akan tumbuh dengan baik atau perkembangan dari populasi hamanya itu semakin memburuk. Kemudian untuk meningkatnya hama-hama perairan atau akuatik ini karena kestabilan pasokan air. Contohnya kasusnya keong mas atau hama keong mas. Maka
Apabila kalau tidak dikelola dengan baik untuk sistem irigasinya, maka populasi contohnya keong mas ini menjadi semakin berkembang dengan pesat apabila kita tidak mengelolanya. Jadi untuk kebaikan dari pola sistem irigasi buka tutup itu memang memungkinkan bahwasannya hama keong mas ini akan berpindah, karena sejatinya hama keong mas ini atau siput murbei ini dia akan mencari sumber mata air yang baru untuk perkembangan hidupnya. Apabila dia katakanlah buka tutup, sistem irigasi buka tutup, maka dia akan mengikuti aliran air yang mengalir. Apabila ditutup, apabila dibuka, maka dia akan juga akan mencari sumber mata air baru di sana. Jadi ini fungsinya kita mengelola sistem atau perbaikan sistem irigasi. Kemudian pengembangan varietas baru ini yang terbaru dan saat ini kita pasti menanam utamanya tanaman padi, yaitu dari unggul tipe baru, unggul hibrida baru, unggul baru, spesifik lokasi. Contoh adalah varietas unggul tahan wereng atau VUTW. Ini sebenarnya VUTW ini sudah dikembangkan saat timbulnya bencana hama wereng di tahun 80 hingga 90-an, maka para peneliti di bidang arthropoda, contohnya di bidang hama penyakit, ini mencari apa sih varietas-varietas baru ini yang memungkinkan untuk dilakukannya hama ini tidak menyukai nantinya atau tidak datang kepada lahan padi yang kita tanam. Maka para peneliti itu berbondong-bondong mencari atau menciptakan varietas unggul yang memang itu tahan terhadap hama ataupun penyakit. Ini bisa dilihat oleh kalian di label, setiap label untuk varietas atau benih yang kalian peroleh atau kalian terima atau kalian beli di kios pertanian, pasti di belakang itu terdapat deskripsi varietas. Di mana deskripsi varietas itu diantaranya itu pasti akan tertulis bahwasannya bibit ini tahan terhadap penyakit tertentu atau tahan terhadap hama tertentu. Ini sebenarnya para pemulia tanaman itu telah menciptakan contohnya untuk benih tanaman padi itu biasanya tahan terhadap wereng. Nah, katakanlah wereng biotipe 1, katakanlah wereng coklat biotipe 2. Mungkin untuk saat ini saya telah membaca itu ada varietas unggul tahan wereng itu sampai biotipe 3. Tapi ternyata itu pun telah terpatahkan sebenarnya. Banyak hama wereng hijau ataupun hama wereng coklat itu masih bisa menyerang tanaman yang dikatakan tadi varietas unggul tahan. Ternyata itu juga mempengaruhi sistem genetik yang telah ada di setiap makhluk hidup. Jadi dia berevolusi. Jadi keturunan-keturunannya itu akan mengalami perubahan, berevolusi yang tadinya dia tidak mau pada tanaman padi itu akhirnya menjadi mau dan tahan, serta bisa menimbulkan gejala serangan. Maka terpatahkanlah varietas yang unggul tahan warang coklat biotipe 3. Maka kita pun juga berbondong-bondong bagaimana kita menciptakan varietas unggul lagi. Terus begitu pula seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi, bahwa berpacu antara perkembangan populasi hama 1 dengan teknik pengendalian apapun. Ini pasti akan mengarah kepada hal yang saya ceritakan tadi. Kemudian penggunaan pupuk kimia, ini pun ketidakseimbangan penggunaan pupuk ini pun juga menyebabkan peningkatan hama-hama tertentu.
baik mengaplikasikan dosis yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan dari luasan lahan, ini pun menjadi polemik yang biasanya dapat meningkatkan populasi dari hama-hama tersebut. Kemudian dampak peningkatan penggunaan pestisida, maka terjadilah resistensi, resurgensi, dan munculnya hama sekunder dari efek kompetisi yang saya ceritakan tadi, mengarah kepada proses-proses resistensi hama ataupun penyakit yang kebal akan penggunaan teknik-teknik pengendalian yang telah dilakukan oleh petani. Ini harus dilihat. Kemudian cara budidaya padi. Ini pun sudah diajarkan kepada kalian untuk cara budidaya padi yang memang memungkinkan agar OPT itu tidak menyerang lahan budidaya, maka ada sistem katakanlah padi gugu untuk lahan kering, kemudian gugu rancah, pasang surut, sawah tanda hujan, sawah beririgasi teknis. Ini disesuaikan dengan lingkungan setempatnya. Maka terciptalah padi gugu dan sebagainya. Kemudian pengelompokan hama padi, ini hama-hama kita harus melihat sebenarnya hama di praktikum pertama kita membahas perkembangan artropod. Ini sebenarnya arah dari praktikum tersebut kalian harus paham bagaimana cara mengidentifikasi nantinya, sehingga nantinya kalian mengelompokkan hama-hama yang memungkinkan atau artropod yang ada. Artropod itu bisa sebagai hama, sebagai predator, sebagai parasitoid. Kenapa harus dikelola? Karena agar kalian itu tepat sasaran untuk bagaimana kalian melakukan pengendaliannya, begitu. Sehingga kita tidak sembarangan melakukan teknik pengendalian, utamanya menggunakan pestisida kimia. Sehingga kita itu paham keberadaan dari ekosistem yang ada pada pertanaman tersebut. Jadi ekosistem ini macam-macam ya, yang kalian juga bagian dari ekosistem manusia, hewan ternak, serangga, predator yang sifatnya musuh alami, kemudian parasitoid dan sebagainya. Ini ataupun hama-hama yang berhabitat di areal tanah. Contohnya ulat penggulung daun, ulat tanah seperti gayas, Lepidiota stigma dan sebagainya. Kemudian hama-hama yang memungkinkan di fase vegetatif ataupun fase-fase generatif itu akan muncul. Nah, ini kalian harus sudah paham dan dilengkapi buku-buku penunjang lainnya. Oke, berarti katakanlah untuk mengendalikan atau mengelola hama tanaman padi di fase vegetatif, kalian melakukan sistem pengendalian bagaimana, ataupun sebaliknya dengan fase generatif, kalian melakukan teknik pengendalian yang bagaimana. Ini contohnya hama-hama atau artropod yang berada dalam tanah. Ini ada semut, kemudian ada rayap, ada uret, kemudian ada anjing tanah, kemudian ada kumbang mocong atau rice wheel. Ini biasanya harus ada. Maka di praktikum pertama, karena ada artropod di sana, jadi kalian di daerah kalian masing-masing harus sudah paham dan bisa mengidentifikasi hama-hama yang berada di areal tanah, kemudian di batang, kemudian di areal daun. Ini harus dikelompokkan. Apakah ada? Karena ini juga menunjang
penelitian yang akan kalian lakukan nanti. Yang akan kalian lakukan nanti pada saat penelitian. Utamanya kalian melakukan penelitian perlindungan tanaman. Kalian meneliti tentang hama atau arthropod yang ada di areal tanaman budidaya kalian. Meskipun kalian hanya spesifikasi satu hama saja, atau kalian melakukan teknik pengendalian menggunakan pestisida alami. Nah, ini pun juga saya biasanya dengan Pak Sarif itu melihat perkembangan arthropodnya juga. Jadi seperti itu ya. Ini penting untuk sejauh mana kita melihat perkembangan dari arthropod yang ada di lahan pertanian kalian. Kemudian untuk hama-hama fase vegetatif ini pada budidaya tanaman padi ada lalat bibit, kemudian ada lalat penggorok daun, kemudian hama putih, kemudian ada ganjur, ada penggerek batang, ada ulat geraya, ada kepinding tanah. Nah, ini pun merupakan hama-hama utama yang biasanya itu ada pada tanaman padi di fase vegetatif. Utamanya untuk hama utama itu contohnya ini penggerek batang. Penggerek batang ini ternyata ada beberapa spesies, namun yang berhasil teridentifikasi itu ada 4. Ada penggerek batang padi putih, padi kuning, kemudian ada yang bergaris dan sebagainya. Nanti kita jelaskan di next praktikum. Kemudian untuk fase-fase generatif, contohnya di sini ada pasti terjadi itu ada Leptocoryza oratorius atau kepinding tanah atau yang disebut dengan riceberg, dan kemudian ada warang batang, warang batang coklat, kemudian warang daun, ada warang hijau, kemudian hama putih palsu. Ini juga biasanya ada di fase-fase generatif. Di sini kemudian dari awal yang telah saya ceritakan, maka kalian pun harus bisa mengidentifikasi dan nantinya kalian bisa melakukan teknik pengendalian. Kemudian untuk pengelolaan hama khususnya pada tanaman padi, hama dan penyakit itu biasanya merupakan kendala ya, kendala yang perlu dan selalu diantisipasi perkembangannya karena dapat menimbulkan kerugian bagi petani. Oleh karena itu, menurut Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, hama dan penyakit yang seringkali merusak tanaman padi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, contohnya seperti katakanlah tikus, kemudian hama warang coklat, kemudian hama-hama yang lain ya, itu biasanya harus didata oleh kalian. Kalaupun tidak bisa didata oleh kalian, kalian mencari sumber informasi terkait, entah itu di Dinas Pertanian atau lembaga-lembaga yang memang itu paham dengan perkembangan suatu atau sejarah lahan yang ada di areal atau di daerah kalian umumnya. Maka dari itu, kalian akan melihat dari sana, dari sejarah lahan atau informasi yang sudah kalian lihat, maka terjadi prioritas penanganan yang baik tentunya. Bagaimana hama dan penyakit yang potensial, contohnya yang saya sebutkan di fase vegetatif, fase generatif, kemudian hama-hama yang ada di
areal perairan, di dalam tanah atau di sekitaran tanah. Ini biasanya pengalaman itu menunjukkan bahwa pengendalian hama dan penyakit dengan mengandalkan beberapa komponen atau bahkan satu komponen pengendalian saja itu dirasa tidak cukup. Bagaimana? Karena kita endingnya nantinya kita itu melihat teknik atau pola pengendalian, maka contohnya menggunakan cara biologi, pengendalian teknis, pengendalian mekanis, kemudian yang terakhir nanti seandainya itu kita harus mengendalikan menggunakan pestisida kimia, kalaupun peskim itu tidak dirasa tidak cukup, maka dengan perundang-undangan. Ini merupakan pola atau pengelolaan hama khususnya itu tanaman pangan. Nah, ini seperti kalian pun juga harus paham di mana setiap fase pertumbuhan dari tanaman padi itu sendiri. Jadi kalian sudah harus merencanakan sebaik mungkin kira-kira hama yang muncul ataupun penyakit yang muncul di saat awal penanaman, bahkan di fase pembibitan itu harus kalian data. Maka dari itu nantinya kalian akan ditugaskan nantinya entah di akhir perkuliahan setelah kalian melaksanakan praktikum biasanya data-data yang kalian peroleh selama ini itu akan dikumpulkan. Hama apa yang sudah berhasil kalian identifikasi, hama ataupun penyakit nantinya. Di fase pembibitan, kemudian di fase vegetatif dan sampai fase generatif. Bahkan ada yang sampai melihat dan mengidentifikasi hama pasca panen. Karena utamanya di bimbingan saya itu ada penelitian berkaitan dengan penanganan hama ataupun penyakit di proses pasca panen atau di gudang. Itu ternyata menjadi polemik juga, utamanya hama-hama Coleoptera, kutu-kutu. Nah, ini ternyata menjadi permasalahan juga untuk produktivitas dari padi, kualitas ataupun kuantitas yang dihasilkan. Ini juga terpengaruh ya. Jadi fase-fase vegetatif pun itu sudah harus kalian lihat bagaimana kalian melakukan pengelolaan untuk sistem pertanaman, utamanya tanaman padi di lahan. Bagaimana fase reproduktifnya? Ternyata fase utamanya vegetatif fase itu ada 55 hari. Kemudian bagaimana di umur 55 hari tersebut? Apakah ada beberapa hama yang lain atau tidak? Ini, jadi target serangan hama padi ada yang root insect atau serangga yang berada di areal perakaran. Ini pun juga harus kalian lihat apakah memang root insect ini dominan di sana. Nah, ini arthropoda untuk praktikum pertama ini harus kalian lihat apakah terdapat root insect, kemudian stem insect seperti hama warang batang coklat, kemudian leaf insect yang berada di daun, kemudian yang berada di grain insect atau di bulir-bulir tanaman padi. Ini harus kalian tulis dan nantinya kalian bercerita bahwasannya di setiap fase dan setiap pertumbuhan itu ternyata ada hama ataupun penyakit. Kemudian kalian pun harus
eh, melihat perkembangan dari biologi hama tersebut. Ini dari fase penentasan telur, kemudian telur katakanlah ini gambar penggerek batang padi biasanya. Di fase penetasan telur, kemudian ini juga melihat telurnya itu ada ataukah tidak di areal tanaman yang kalian kelola nantinya. Kemudian bentuk larvanya itu bagaimana? Apakah terjadi perubahan instar, baik instar pertama, kedua, ketiga sampai keempat, utamanya perkembangan dari Spodoptera litura atau ulat geraya. Kemudian lanjut lagi metamorfosisnya menjadi perubahannya itu dari larva ke pupa. Nah, ini berlangsung berapa hari. Kemudian hingga pupa itu menetas menjadi hama yang siap untuk melakukan kawin lagi untuk menuntaskan perkembangbiakannya atau melanjutkan perkembangannya. Kemudian pada fase pupa ini bagaimana lihat pupanya. Kemudian pada fase dewasanya dan nantinya kalian harus paham pada perubahan yang mana hama ini rentan terhadap teknik pengendalian yang kalian lakukan. Apakah di fase telur, apakah di fase larva, apakah di fase pupa. Nah, ini mengapa penting mempelajari bioekologi dari suatu hama. Banyak kakak tingkat kalian yang meneliti hama ataupun penyakit itu tidak paham dari bioekologinya. Dia hanya, ya sudah Pak dikendalikan saja, tidak lulus. Pasti saya tidak meluluskan. Pengalaman kakak tingkat kalian yang meskipun itu sudah penelitiannya berhasil katakanlah, tetapi dia tidak belajar berkaitan dengan bioekologinya, ya ini pokoknya disemprot saja sudah Pak. Salah. Tetapi harus belajar bagaimana fase terentan dari suatu hama. Nah, maka itu gatuk gitu loh. Matching. Kalian mengendalikan di fase-fase yang rentan dari bioekologinya atau perkembangan dan perubahan suatu hama ataupun penyakit. Ini nih, ternyata pembahasannya nanti gatuk gitu loh. Jadi tidak ujuk-ujuk kalian, ya sudah Pak, saya melakukan teknik pengendalian seminggu sekali. Apa dasarnya? Jadi seperti itu. Jadi kalian melakukan penelitian itu harus ada dasar yang mempengaruhi mengapa kalian menggunakan teknik pengendalian atau di umur tanaman padi dilakukan teknik pengendalian. Nah, ini kan saya sudah panjang lebar ini menjelaskan kepada kalian. Maka saya menginginkan jawaban yang tadi yang saya sampaikan. Jadi harus runtut, bukan hanya sepotong atau sepenggal pada saat kalian menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini stadia hama pada tanaman padi, baik dari ukurannya, perkembangbiakannya, ini pun harus juga dilihat nantinya. Satu katakanlah penggerek batang padi. Nah, ini menjadi masalah besar selain hama wereng, baik coklat maupun hijau. Penggerek batang padi ini ternyata dapat menyebabkan gagal panen juga apabila kita tidak melakukan teknik pengendalian secara baik dan benar. Jadi dari ukurannya itu juga menandakan bahwa hama ini biasanya sangat kuat atau sangat resisten terhadap teknik pengendalian yang kita lakukan. Contohnya pada fase-fase dewasa,
Apalagi Coleoptera. Ini biasanya hama yang sangat kuat, biasanya untuk tahan terhadap serangan atau pengendalian. Ini kalian pun harus tahu mana kemudian di suhu berapa biasanya. Nah, ini nih untuk saat ini, bulan ini, biasanya hama warang coklat ataupun hijau dan hama-hama yang lain pada tanaman padi itu biasanya perkembangbiakannya cepat. Karena mengapa? Karena sedikit hujan, panasnya tinggi, maka suhu, nah ini, suhu yang biasanya ada itu semakin mempercepat penetasan telur. Kemudian perubahan dari pupa ke dewasa itu sangat cepat karena dipengaruhi oleh suhu yang mendukung untuk berubahnya perkembangan atau ekologi dari hama padi itu. Baik yang berada di dalam tanah ataupun yang berada pada batang maupun daun dari tanaman tersebut. Biasanya dilangsungkan katakanlah 1,5 bulan. Ini tidak, seminggu ini enggak, malah 3 hari itu sudah menetas ataupun melakukan perkawinan karena memang dipengaruhi oleh suhu yang ada di dalam tanaman. Maka dari itu sebaiknya kita melakukan pola atau teknik pengendalian yang dirasa cocok untuk dilakukannya sistem pengendalian. Maka komponen pengendalian yang dirasa cocok untuk pengelolaan sesuai dengan PHT sedari awal sebelum kita merencanakan juga akan menanam tanaman budidaya yang bagaimana, begitu ya? Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh